Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sorata Game Dev. Ya guys, kali ini gua akan mereview semua yang berkenaan dengan Angry Bird guys. Oke, seperti biasa, gua akan mulai dari global variable-nya guys. Global variable di sini cuma ada satu ya guys, yaitu bird. Bird itu tipenya number, gua isi satu. Udah, itu aja guys. Terus next, sound gua nggak pakai apa-apa. UI komponen gua pakai satu juga, yaitu joystick. Joysticknya di mana? Joysticknya gua sembunyiin guys. Harusnya sih di sini nih guys. Ntar gua kasih lihat ya. Alpanya gua gedein nih. Tuh, di situ guys. Terus yang ini juga gua gedein alpanya guys. Nah, bisa kalian lihat ya. Itu dia joystick gua guys. Jadi joystick ini yang berguna untuk penempatan dari Angry Bird-nya guys. Nah, kayak gitu guys. Oke. Nih, tuh. Ya, oke. Dan yang ketiga, hap. Seperti itu guys. Sekarang gua akan reveal yang rigid body-nya guys, beserta objek-objek yang lain. Yang pertama-tama ini land guys. Land itu di sini itu backgroundnya ya guys ya. Terus gua kasih collider di bawahnya guys. Nah, memanjang ini guys. Memanjang ya kan, supaya dia menjadi tumpuan dari balok-baloknya dan Angry Bird-nya juga. Kalau jatuh nanti mantunya kena sana guys. Kayak gitu, oke. Lalu yang kedua ada bird. Bentar, yang lain tadi gua kasih tahu ya rigid body-nya. Tipe body-nya itu static guys. Yang lainnya nggak diganti-ganti apa-apa. Terus friction-nya jangan lupa, friction itu adalah gaya gesekan ya guys. Dikasih satu juga supaya kalau misalkan dia terkena rigid body yang lain bisa semacam kayak ada gaya geseknya gitulah guys. Ya lu ngerti sendirilah. Oke, yang kedua bird. Bird di sini gua pakai Angry Bird yang merah ya guys. Di sini juga gua ganti nih guys. Rigid body-nya yang gua ganti itu friction-nya gua kasih satu. Terus bounciness-nya gue kasih 0,5. Yang selain itu tetap sih body type dynamic. Collider-nya gue pakai circle collider guys, supaya kalau misalkan mengenai balok dan musuhnya bisa menggelinding dia guys. Nggak lupa juga gue kasih animasi. Animasi di sini cuman burungnya ini bisa kayak buka tutup mulutnya doang sih guys. Nih ya, gua kasih lihat ya. Tuh, buka tutup mulutnya doang guys. Kalau animasi yang di babinya ini buka tutup mata doang. Jadi simple ya guys. Gua buatnya kayak gini nih. Image 1 sampai image 9 itu animasi yang tutup mulut. Begitu image 10 gua kasih yang image-nya yang buka mulutnya guys. Terus gua kasih intervalnya 2 second. Oke. Begitupun juga yang sama ya guys ya. Yang bird yang kedua di belakangnya ini sama juga guys. Tapi intervalnya gua kasih 1,5 second guys, supaya ganti-gantian ya guys. Kalau misalkan serentak buka mulut serentak tutup mulut jadi jelek ya guys.
kayak paduan suara yang anak-anak itu ya guys, jadi agak kaku tuh. Nah, yang ini juga gua kasih interval secondnya itu 2,5 second guys untuk buka dan tutup mulutnya. Oke. Next, block ya guys ya. Block di sini standar ya guys. Bentar. Rigid bodinya itu gua kasih gravity scale-nya 50. Frictionnya gua kasih 1. Bounciness 0. Body type dynamic. Dan box collidernya standar sih guys ini. Begitu juga dengan blok-blok lainnya. Ini kalian bisa tinggal copy paste aja guys, biar cepat. Nah ya kan, bisa kalian susun-susun semau kalian nih blok-bloknya. Bagusnya kayak gimana, kayak gitu. Terus next, enemy guys. Enemy di sini gue pakai sprite gambar yang babi ya guys. Rigid bodinya seperti ini. Yang gua rubah itu cuman frictionnya guys, yaitu 1. Bounciness tetap 0. Body tipenya tetap dynamic ya guys. Sama sini ada circle collider sama juga. Sprite animationnya juga sama ini guys. Peak 1 sampai image 1 sampai image 6 itu peak yang buka matanya guys. Ketika image 7 yaitu tutup mata. Gua kasih di sini interval secondnya 3,0 soalnya biar ganti-gantian sama yang lainnya guys. Ini kan 2,5 interval secondnya. Buka tutup matanya biar nggak berkedip-kedip itu bersamaan guys. Kan kocak kalau bersamaan gitu guys. Kayak kodok gitu guys. Buka tutup ya kan. Nah, bisa kalian mainin di sini ya guys, interval secondnya. Kalau ini slingnya guys, slingnya ada 2 tahapan ya guys. Ntar gua sembunyiin dulu yang untuk UI komponennya guys, supaya kalian bisa lihat slingnya itu ada dua tahap ya. Oke. Sling yang pertama, ini yang bagian kanan ini guys. Nah, bagian ini guys. Sling yang kedua, bagian yang kirinya. Supaya apa ya guys? Supaya ketika dimainkan, nah kayak gini, birdnya itu, burungnya bisa di tengah-tengah slingnya gitu guys. Nah itu lihat tuh ya kan, bisa di tengah-tengahnya kan, kayak gitu. Oke guys. Yang mana ini nggak punya rigid body, nggak punya apa-apa, cuman gambar aja dia guys. Gua tempelin aja di sini. Oke, cukup jelas ya untuk objek-objek dan rigid bodinya. Sekarang yang paling penting nih guys, mekanik yang paling penting, yaitu scriptnya guys, yang tentunya udah kalian tunggu-tunggu guys. Tapi sebelum gua jelasin scriptnya, kalau misalkan kalian suka dengan video-video gua yang semacam ini, tolong like, komen, dan subscribe ya guys ya, serta share ke teman-teman kalian supaya gua semakin semangat guys membuat video seperti ini. Oke, kita mulai ya. Here we go. Pertama-tama gua reveal dulu script dari babinya guys, musuhnya. Seperti ini ya guys. Pertama-tama itu on object load. Setelah itu set sprite. Terus animasinya gua isi anim. Opacity-nya jangan lupa 1 ya guys. Ini berguna untuk biar musuhnya itu animasinya berkedip-kedip gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau buat animasi apapun itu, cukup on object load maksud gua. Terus set sprite, terus animasi, opacity jangan lupa 1.
Seperti itu guys, simple banget guys. Lalu step kedua, step is colliding with land, ya kan? Ini jika berkenaan sama land, ya kan, enemy-nya, maka dicek lagi di sini guys. Is colliding with bird, jika berkenaan dengan Angry Bird kita, maka destroy object. Nah, maka mati nih guys. Ini artinya kalau enemy-nya ini kena land ataupun kena Angry Bird-nya, maka akan destroy dia guys, alias mati. Seperti itu. Terus gua akan reveal juga yang bagian bloknya ya guys. Bloknya kita nggak memakai apa-apa guys, nggak ada apa-apa di situ. Oke. Yang kalian tunggu-tunggu adalah yang bagian Angry Bird-nya. Mulai dari pertama ya guys, dari yang sini. Cukup lumayan banyak sih guys. Gua akan jelasin satu persatu ya. Di sini ada variabel juga guys. Variabelnya di sini gua jelasin satu-satu. Ada variabel release, itu tipenya boolean, value-nya gua kasih false. Ada variabel x, tipenya itu number, gua kasih 0. Variabel y, tipenya number, gua kasih 0 juga. Variabel string, tipenya itu number, gua kasih 0. Variabel flag, tipenya boolean, gua kasih false. Variabel posisi x atau pos x ya, tipenya number juga, gua kasih 0 juga. Pos y atau posisi y nya, tipenya juga number, gua kasih 0 juga. Oke, cukup jelas ya. Untuk variabel cukup jelas ya. Ini variabel lokal guys, dimana cuman bisa diakses oleh bird-nya itu sendiri. Jadi kalau bedanya, kalau global itu bisa diakses oleh semuanya ya kan, objek, semua objek, baik bird maupun enemy ya kan. Kalau variabel lokal di sini cuman bisa diakses oleh objek itu sendiri guys, yang mana ini adalah bird-nya. Oke. Next dari pertama ya. Di sini gua kasih on load object atau on object load guys. Terus set sprite, animationnya gua ganti anim, opacity-nya gua kasih 1. Itu sama kayak tadi ya guys ya, kayak yang enemy. Berfungsi untuk menganimasikan Angry Bird-nya supaya buka tutup mulutnya ya guys. Setelah itu step berikutnya boolean expression. Nah ini kan dicek nih, jika ya kan, jika bukan flag ya kan? Tanda seru itu artinya bukan guys. Jika bukan flag, kalau true itu bahkan maksudnya jika bukan flag sama dengan true ya kan. Maka dicek lagi nih guys, jika joystick distance dikali joystick value x dikali 1 sama dengan 0, maka dicek lagi di sini guys, jika joystick distance dikali joystick value y dikali 1 sama dengan 0. Itu maksudnya joysticknya itu nggak kemana-mana dia guys, di titik tengah ya kan. Jadi nggak dipencet apa-apa. Maka di sini gua kasih local flag, local variable flag ya kan, gua kasih boolean true. Terus local slingnya gua kasih sling plus 1. Ini untuk pengecekan supaya tahu guys kapan dia disentuh dan kapan harus dilepas, seperti itu guys ya. Step kedua boolean expression lagi, jika flag ya kan, jika flag, maka jika flagnya true ya kan, ini kan true nih, maka dicek lagi jika
joystick distance dikali joystick value X dikali 1 tidak sama dengan 0, ya kan? Dicek lagi, jika tidak sama dengan, jika true, ya kan, maka dicek lagi nih. Jika joystick distance dikali joystick value dikali 1 tidak sama dengan 0 juga, berarti ini maksudnya joysticknya kita lagi digerak-gerakin nih guys. Maka local flag gua isi false. Lalu local sling gua isi sling plus 1. Oke, cukup jelas ya step kedua. Sekarang step berikutnya guys, step ketiga. Jika boolean expression, ya kan, jika bukan release, ya kan, jika tidak release, itu maksudnya gitu guys, maka dicek lagi guys posisi X nya, bukan dicek, transformnya joystick value X dikali 100 dikurangin 550, dan posisi Y nya saya transform diisi joystick value Y dikali 100. Bang, kenapa di sini kok dikurangin 550 di sini? Itu karena gua sesuaiin guys, supaya dia berada di area sini, di kiri sini guys. Itu ya, jelas ya. Terus dicek lagi nih, dari sini dicek lagi ke sini. Jika sling sama dengan 2, jika slingnya itu 2, artinya jika true, maka di sini gue isi lokal variabelnya yang X diisi. Nah, kayak gini ya guys. Mat round, mat ups, joystick distance dikali joystick value X dikali 1000. Sekali lagi gua jelasin ya guys. Mat ups ini absolut guys, artinya seberapapun nilainya yang minus dijadikan plus sama absolut ini guys. Kalau yang mat round ini artinya pembulatan kan, jadi koma-koma di belakangnya itu dihilangin guys, seperti itu. Oke. Terus sama juga set variabel lokal Y, gua kasih mat round dalam kurung mat ups dalam kurung joystick distance dikali lokal joystick value Y dikali 1000. Oke. Terus di sini gua delay 0,5 detik pakai timer delay. Lalu gua kasih lokal sling diisi 3 pakai set variabel ya guys. Terus step berikutnya boolean expression jika sling sama dengan 4 dan bukan release, ya kan, not release. Jadi tanda seru ini artinya not ya guys, not release, maka release set variable lokal release dikasih true guys. Ini supaya apa? Supaya dia satu kali aja guys menjalankan yang set velocity yang di sini guys. Gitu maksudnya. Kalau misalkan tanpa ini, tanpa local release-nya true, pasti set log velocity-nya di sini akan berulang-ulang dilakuin guys. Seperti itu ya guys. Terus linear Y X-nya gua isi X, linear Y gua isi juga Y. Oke. Lalu step berikutnya, step lokal posisi X dikasih isinya posisi X, terus lokal posisinya diisi position Y. Oke, ini masih ada satu lagi nih guys, yang terakhir. Step is colliding with land. Jika bersentuhan dengan land, ya kan? Jika true, maka masuk ke sini dia guys. Set variable global birth sama dengan 2.
terus dicek lagi jika berkenaan dengan enemy, is colliding with enemy. Jika true maka global variable 2 terus di destroy bird-nya, ya kan. Ini maksudnya apa? Global bird sama dengan 2, maksudnya itu akan beralih ke yang amunisi Angry Bird kita yang kedua, guys. Seperti itu. Ini juga sama ya, guys, seperti yang tadi. Angka awal ini on load object, on object load, ya kan. Terus set sprite, animasi, anim, opacity-nya 1. Terus yang kedua, step boolean expression. Jika bird sama dengan 2, bedanya di sini sih, guys. Jika bird sama dengan 2, karena dia mengacu ke amunisi yang kedua, guys. Jadi selalu ya di depan-depannya sini gua kasih jika bird sama dengan 2. Jika bird sama dengan 2, maka melakukan pengecekan yang tadi sama, guys. Seperti yang awal-awal tadi. Ini juga ya, jika bird sama dengan 2, ya kan? Jika bird sama dengan 2. Juga ya, jika bird sama dengan 2, maka dilakukan yang tadi, guys. Sama persis. Cuma bedanya di sininya birdnya ya, guys ya. Cuma beda di bird doang ya, guys. Oke. Oke, guys. Cukup sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, guys. Thank you. Ciao.